Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ridwan dengan NIM H105120103, program studi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Jadi pada hari ini ya, saya ingin buat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keamanan Sistem B. Adapun yang ingin dibahas ini sebentar saja ya, videonya 15 menit ya, mungkin agak lebih sedikit ya. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama itu reconnaissance atau information gathering, yang kedua scanning, yang ketiga vulnerability analysis gaining access, yang keempat sniffing. Nah, langsung saja ke reconnaissance. Reconnaissance adalah sebuah fase persiapan sebelum attacker melakukan penyerangan, di mana kegiatan intinya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sasaran. Lanjut ke footprinting, adalah sebuah fase untuk menemukan blueprintnya dari jaringan keamanan suatu organisasi melalui pendekatan metodologis, artinya merangkai apa yang mesti ditemukan sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang sistem keamanan sasaran. Nah, informasi apakah yang dicari? Ya, seperti ini. Ya, apakah mereka menggunakan internet, ISP-nya siapa, backbone-nya, ya, wireless SSID, metode pengamanannya gimana, channelnya berapa, di mana lokasi, dan berapa mesinnya aktif atau teknologi ya. Nah, lanjut, footprinting adalah langkah awalnya. Nah, sebelum penyerang yang melakukan penyerangan. Nah, jadi informasinya jika sudah didapat ya, sudah dikumpulkan, nah lanjut merangkai apa yang ditemukan, jadi dirangkai kembali. Nah, tujuannya itu mengumpulkan informasi jaringan, mengumpulkan informasi sistem, mengumpulkan informasi organisasi, dan mengumpulkan informasi target dan lewat internet. Nah, ini untuk teknik pengumpulannya. Nah, jadi jika sudah didapat ya, kita tinggal merangkai apa yang ditemukan lewat printing ini. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, ini ada beberapa cara ya. Itu pertama menggunakan search engine. Jadi search engine ini seperti menggunakan Google, Bing, dan semirip itulah ya Google ya. Nah, sebagainya lah. Contohnya, jika kita ingin mencari informasi lewat Google ya, kita tinggal search aja di sini. Nah, kita cari misal kita yang cari Udin ya, kita coba. Nah, ini kan sebuah informasi. Nah, jadi Udin itu namanya Udin Sudinia, aktor. Nah, jadi search engine ini bisa kita cari ya, dengan cari misalnya informasi yang ingin kita kumpulkan, lokasi A seperti lokasi B, ataupun nama si A, nama si B, itu bisa memakai search engine. Namun tidak semuanya yang bisa dapatkan. Lanjut, footprinting untuk mendapatkan informasi perusahaan atau personal. Nah, jadi ini saya singkat saja. Footprinting untuk mendapatkan informasi perusahaan itu bisa menggunakan tools yang bernama Netcraft. Nah, jadi Netcraft ini tools yang bisa menampilkan informasi ya, informasi tentang nama domain tersebut. Nah, ini ada nama domain, saya ingin ini ya, coba pakai coba cari PK ya. Saya cari ini. Nah, ini kan, ini ada sebuah website ya, nama domain bp gitu, kalbal bpk.go.id. Kita coba cari apakah ada informasi yang bisa ditampilkan dengan tools Netcraft ini. Nah, sini tertampil ya. Ini ada versionnya Oktober 2020, titelnya ini ada netblock ownernya ini, nama domain segala macam, dan IP-nya juga ditampilkan. Pokoknya
banyak yang bisa ditampilkan lewat Netcraft ini. Jadi ya lumayan lengkap lah ya, walaupun nggak semuanya. Nah, itu untuk printing untuk mendapatkan informasi perusahaan. Jika personal ya kita cari aja, iya sama seperti nama domainnya apa, tinggal kita ketik ya di Netcraft ini. Nah, akan tampil seperti ini. Oke, lanjut footprinting untuk mendapatkan lokasi ya. Ini juga sama, ini juga kita bisa cari informasinya, bahkan di websitenya juga biasa ditampilkan di bawah. Nah, ini Jalan Ayani ya, ini tampil ini ya untuk lokasi. Nggak ribet lah ya, apalagi untuk perusahaan yang umum. Nah, lanjut ke printing menggunakan dengan Google Advanced ya. Jadi dengan menggunakan Google Advanced dia memakai search engine juga ini. Nah, jika kita ingin mencari nama domain yang menggunakan domain.go.id ya, nah itu kita ketik in URL go.id seperti ini. Nah, akan tampil sebuah website dengan domain.go.id ini seperti itu ya. Dia memfilter lah ya, dia memfilter dan mencari website yang berdomain.go.id seperti itu. Lanjut footprinting menggunakan WHOIS. Nah, WHOIS ini juga itu ya, sebuah tool ya, tools. Nah, udah sepertinya error. Coba lagi. Kalau error kita coba yang bawahnya, coba. Nah, pakai yang ini kita coba. Nah, ini cuman menampilkan domainnya. Ini kenapa nih? Kalau nggak bisa, pokoknya dia akan seperti ini ya. Kita coba cari. Oh iya, sepertinya ada error ya. Nah, mungkin saya kembalikan seperti yang tadi. Nah, ini contoh ya. Contoh menggunakan WHOIS. Jadi saya mencari nama domainnya menggunakan domain google.com. Nah, dari google.com ini akan menampilkan sebuah info seperti ini, namanya Mac Monitor, WHOIS servernya ini ya. Ini juga udah terregistrasi ya. Nah, jadi bisa jadi nggak semuanya bisa dicari lewat WHOIS. Nah, untuk solusinya ya menggunakan Netcraft juga bisa. Nah, ini kan Netcraft akan nampil nih semuanya. Nah, WHOIS juga bisa, cuman ini nggak banyak ya. Seperti ini ya, ada beberapa data juga, dan S recordnya juga ada ya, seperti ini. Itu untuk menggunakan WHOIS. Lanjut network footprinting ya. Jadi network footprinting ini ya, kita cari jaringan ya, tentang jaringan atau juga tentang IP segala macam. Nah, ini juga kita bisa menampilkan IP di sini. Nah, akan nampil IP-nya. Kalaupun nggak menggunakan Netcraft, kita bisa menggunakan command prompt ya. Itu terus saja perintahnya lookup ns lookup. Nah, seperti ini. skalbar.bpk.go.id. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat IP-nya sama dengan yang di sini. 103.11.179.201 ya. Jadi bisa juga menggunakan CMD ya. Ini cuma nampil
ya IP-nya dengan perintah nslookup. Ya, ini umum lah ya dipakai. Itu network printing. Lanjut social engineering. Social engineering ini nggak menggunakan jaringan ya, melainkan menggunakan interaksi manusia atau berkomunikasi lah dengan seseorang yang ingin kita dapatkan lah informasinya, seperti itu ya, mungkin sudah paham lah ya. Kita lanjut. Nah, ini materi kedua. Nah, ini kita akan praktek ya menggunakan beberapa tools. Nah, ini materi scanning. Scanning adalah proses mencari informasi atau data dalam suatu dokumen atau sumber informasi tertentu. Nah, dengan tujuan untuk mencari informasi tertentu atau memperoleh gambaran umum. Nah, dalam bidang keamanan sistem, scanning dapat merujuk ke proses melakukan pemindaian atau pengecekan sistem atau juga jaringan komputer untuk mencari celah keamanan atau kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Nah, adapun tools yang ingin digunakan yaitu scanning menggunakan Nmap. Nah, Nmap adalah pemindai jaringan yang kuat dan populer dengan tujuan dapat digunakan untuk mengidentifikasi host layanan, melakukan pemindahan kerentanan dan pemetakan jaringan. Sini saya akan mempraktikkan menggunakan VirtualBox ya dengan Linux. Nah, VirtualBox dengan OS Linux. Jadi untuk perintah menggunakan Nmap ini seperti ini. Ketik Nmap. Nah, nama IP-nya. Untuk IP-nya kita bisa lihat di sini juga ya. Nah, jadi kan kita dicari dengan nama domain kalbar.ppk.go.id. Kita coba ketik nama ini IP-nya 201. Kita lihat apakah akan menampilkan informasi dari alamat IP ini. Ini disclaimer dulu ya. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini bukan berarti untuk merusak ya, melainkan untuk pembelajaran dan menguji dari website ini. Nah, bagaimana sih celahnya, bagaimana sih kerentanannya, dan bisa nanti kan juga akan ditampilkan solusinya ya. Nanti ada beberapa tools yang bisa menampilkan solusinya juga. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Ada dua nih, port yang terbuka 80 dan port 443. Nah, ini open, service-nya atau layanannya HTTP dan HTTPS. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini juga bisa ditampilkan juga ya OS-nya, setahu saya. Coba ya, seperti ini -o. Oke, sudo nmap 3.1.179.201 -o. Nah, ini OS itu ya operation system ya, atau sistem operasi, atau juga bisa ditampilkan juga device-nya apa dari alamat IP ini. Walaupun nggak semuanya, nah mungkin ini random ya, apakah bisa atau enggak. Nah, kadang tuh juga bisa nggak nampil. Nah, seperti ini device tipenya seperti ini. Nah, ini kan nggak nampil nih. Nah, OS nya juga dia Nino Exact OS Match. Nah, seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ingin mencoba, cobaan saja, siapa tahu bisa ditampilkan ya. Ini menggunakan fitur -o, atau kita tambah komennya atau perintahnya di ujung -o, seperti itu. Itu untuk scanning menggunakan Nmap. Nah, lanjut kita scanning menggunakan WPScan. Nah, jadi saya ingin jelaskan dulu. WPScan itu adalah sebuah alat open source yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan pada website yang menggunakan CMS WordPress.
WP Scan digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pada website yang menggunakan WordPress, plugin, dan tema yang digunakan pada website tersebut, serta mencari daftar pengguna dan kata sandi yang lemah. Nah, jadi WP Scan ini hanya diperuntukkan untuk website yang menggunakan CMS WordPress. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan website yang memakai CMS WordPress tersebut? Di sini saya sudah mencari website ya. Nah, untuk mengetahuinya tinggal kita install saja extension Wapalaser seperti ini. Jika sudah, ya teman-teman bisa coba cari websitenya seperti ini ya, nama domainnya kalbar.bpk.go.id. Nah, tinggal buka sini Wapalasernya dan akan nampil nih CMS-nya WordPress dengan versi 5.8.6. Oke, jika sudah, coba kita praktekkan ya. WP Scan URL. Nah, nama webnya ini kalbar.bpk.go.id. Kita coba apakah error atau gimana, kita lihat. Nah, sepertinya error ya. Kita tambahkan perintah random user agent. Nah, boleh kita tambahkan enumerate-nya juga, enumerate. Untuk ini juga U ya, perintah U. Jadi U ini untuk menampilkan nama usernya, atau langsung saja ya, biar enggak lama. Oke, kita coba, siapa tahu bisa ya. Ini prosesnya mungkin agak memakan waktu. Nah, sini WP Scan ini juga bisa kita brute force ya, brute force password atau sandi admin. Nah, caranya sebenarnya banyak juga di YouTube ya. Nah, ada juga di YouTube dan di tutorialnya juga ada. Dan itu nggak semuanya bisa. Jadi brute force ini kita sandi yang kita masukkan itu random ya, dan itu jumlahnya juga banyak, kode-kode unik lah itu ya. Jadi nggak semuanya juga bisa, karena ya mungkin ada pertahanan atau sistem keamanan dari WordPress itu sendiri yang udah dimasukkan atau ditambahkan. Jadi hanya beberapa yang bisa, dan kalaupun emang bisa ya sebaiknya kita jangan nakal lah ya. Nah, sini saya juga nggak menampilkan sandinya juga, udah coba-coba brute force sandinya. Yang saya coba ini untuk mengujinya. Nah, menguji dari website ini dan bagaimana sih menggunakan tools WP Scan ini. Nah, ini kita tunggu, ini ada beberapa juga. Ini lagi brute force si usernya. Nah, sudah selesai. Kita coba lihat di atas ya. Nah, di sini terlihat bahwa website ini tidak ada yang vulnerability-nya yang medium ya, atau kuning. Jadi untuk hijau ini termasuk aman. Nih, seperti ini warna hijau. Jadi ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Nah, warna merah itu udah high ya, vulnerability. Jadi celahnya lah itu, kerentanannya seperti ini. Nah, ini juga nampil ini bukan ya, ini karena saya tidak menggunakan token. Nah, kita lihat di atasnya, ini ada nama usernya juga, nama user yang sudah kita brute force ini di sini dari menggunakan fitur atau tools WP Scan. Nah, akan nampil nih. Nah, jadi ya pastinya ini nggak bisa kita cobain ya.
Nah, karena juga passwordnya kita juga nggak tahu kan, kita cuma tahu anunya. Cuman kalau pengen nebak ya mungkin teman-teman yang nakal sepertinya ya coba-coba aja gunakan websitenya sendiri kan. Siapa tahu ahli dalam bidang keamanan sistem nanti, nah seperti itu. Untuk belajar juga nggak apa-apa lah ya. Jadi ini ada contoh penggunaan web scan. Nah, jadi sini nggak ada vulnerability yang medium dan juga tinggi ya, aman. Kalaupun emang ingin lihat yang medium atau tinggi, biasanya akan nampil nih sini. Misalnya ada versi ya, versi outdated seperti ini. Ini kan outdated nih. Kadang ada yang latest. Nah, kalaupun kita nggak ada website yang nggak mengupdate lah, entah itu tema atau font atau gimana lah, nah itu kan akan tertampil warna kuning. Nah, medium. Nah, yang harus kan untuk si pengguna website tersebut untuk mengupdate lah, mengupdate plugin atau juga font yang ditampilkan atau tema lah ya, seperti ini tema. Nah, jadinya nggak ada celah ya, nggak ada celah yang bisa dimasukkan oleh para penyerang ya. Jadi ini juga sudah aman ya harusnya. Nah, dan pengujiannya nggak sampai sini, nanti kita coba uji menggunakan beberapa tools lainnya untuk mengecek apakah memang website ini aman gitu kan. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan web scan-nya. Agak lama videonya, ini berapa menit nih, ini udah 20. Kita lanjut lah ya. Vulnerability analysis. Nah, jadi vulnerability analysis adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengukur kelemahan atau kerentanan pada suatu sistem, aplikasi, infrastruktur, atau organisasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap serangan atau gangguan, dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko bahaya yang mungkin timbul. Adapun yang ingin saya gunakan ya, sebuah tools yang bernama Nessus. Nessus adalah alat pemindai kerentanan yang paling populer dan luas digunakan. Nah, di sini menyediakan database kerentanan yang besar dan mampu mengidentifikasi kerentanan pada sistem dan infrastruktur secara efektif. Nah, jadi Nessus ini kita nggak pakai VirtualBox, tapi kita menggunakan aplikasi ya. Ini website ya, lebih tepatnya website. Nah, nanti akan untuk penginstalannya juga banyak ya di YouTube ya. Kita langsung cara penggunaannya. It's localhost. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sudah daftar, saya tinggal login aja. Nah, ini saya ada beberapa coba ya. Cuman karena saya ingin coba pakai website ini lah ya, kalbarbpk.go.id. Nah, bagaimana sih kita coba new scan sini. Nah, ini kan banyak fiturnya nih, vulnerabilities ya. Nah, cuman pada kali ini saya akan coba basic network scan. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini kan ada yang disuruh isi form lah ya, kita coba isi. Ini Kalbar BPK. Nah, ini kita strip aja. Nah, ini disuruh masukkan IP ya. Nah, kita coba copy sini IP-nya. Nah, jika sudah, kita save. Nah, kita coba yang ini ya, Kalbar BPK. Kita klik. Nah, sini dia sedang running ya, dia sedang ini kita masukkan untuk sampah aja. Nah, sini ya, dia sedang running sini ya, dan dia akan mencari ya vulnerabilitiesnya.
kita lihat bagaimana cara Nessus bekerja lah. Jadi si Nessus ini nanti akan juga menampilkan kelemahannya, kerentanannya, tetapi juga menampilkan solusinya. Nah, ini kalau emang teman-teman ingin menguji ya, atau ditugaskan untuk mengecek bagaimana apa sih kelemahan dari website ini, ya kita bisa coba menggunakan Nessus. Nah, ini mungkin agak lama prosesnya ya. Sambil menunggu kita coba. Nah, ini akan tampak satu ya. Nah, di sini ada nih mau vulnerabilities, ada high ya, medium, critical. Nah, ini agak lama, jadi kita coba lanjutkan saja menggunakan Nikto. Ini sembari ya, kita coba menggunakan Nikto. Nah, saya jelaskan sedikit. Nikto adalah pemindaian kerentanan untuk aplikasi web. Ini menemukan kerentanan seperti file konfigurasi yang tidak aman, kelemahan CGI, dan direktori yang tidak terlindungi. Nah, jadi Nikto ini bisa melihat nih website ini, oh ini ada direktori yang tidak terlindungi. Nah, seperti itu. Nah, untuk caranya kita bisa menggunakan ini ya, terminal lagi ya. Nah, kita coba sudo nikto ya, sudo nikto minus h. Nah, ini nama URL atau nama webnya ya. Tadi kalbar.bpk.go.id. Nah, sudo sudah aktif ya. Nanti juga kita kembali ke Nessus ya. Kita lihat, kita coba bandingkan. Nah, ini sembari menunggu, kita coba lihat di Nessus apakah ada perkembangan. Ini juga ada host segala macam. Nah, jadi ini agak lumayan makan waktu juga karena prosesnya scanningnya agak lama ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, cek nih. Untuk materi yang terakhir kita akan menggunakan Wireshark ya. Nah, nah di sini ada tampilan nih. Ini juga nggak nampil ya. Nah, ini ada beberapa file ya. Kita lihat beberapa vulnerabilities. Nah, misalnya di sini kita buka DNS multiple issues. Nah, DNS server spoofed request amplification DDoS. Jadi di sini ada sebuah celah ya, celah untuk si attacker bisa memasukkan atau menyerang ya menggunakan DDoS. Jadi DDoS itu ya semacam fake traffic lah yang membuat si website itu down. Jadi secara terus menerus ya si fake traffic itu bisa masuk ke website dan membuat si website ya kelelahan lah ibaratnya dan sampai down. Nah, ini untuk DDoS. Nah, kita lihat nih ada medium. Nah, service recursive. Nah, ini banyak juga ya, cache positioning weakness. Nah, jadi di sini saya juga melihat ada beberapa itu ya, deskripsi ya. Ini deskripsi ini dan juga solusinya. Nah, jadi ada solusinya juga. Nah, yang bisa kita berikan ya kepada user, oh sepertinya website ini seperti ini. Nah, solusinya seperti ini ya. Tuh, ini juga yang medium ya. Tadi ini high. Nah, ini juga ada solusinya, restrict access to DNS server public network, configure reject source queries, apa itulah. Pokoknya solusinya juga ada ya. Nah, itu untuk menggunakan Nessus. Nah, ini akan terus nih. Sepertinya saya bantukan nih, pause. Nah, ini sepertinya ada ini ya, scanningnya nggak berjalan. Kita coba tambahkan www ya, coba www. Kalaupun nggak bisa, kita coba contohkan menggunakan website lain. Nah, ini juga sudah saya coba, misalnya menggunakan pp. Nah, ini
Kita lihat nih website ini kan CMS nya. Kita lihat ya, kita nggak coba pakai WP Scan ya, kita coba untuk menggunakan Nikto karena ini lama ya. Kita coba pakai website lain, pp nidp Pontianak, pp nidpd ya, pontianak.wordpress.com. Nah, di sini ada langsung keluar ya. Nah, seperti ini. Tadi kenapa nggak bisa ya? Nah, punya yang ini bisa, dan ini lihat ya servernya dari ingin ya. Ada juga the anti click jacking egg frame option header is not present. Nah, jadi tidak present nih anti click jackingnya, jadi bisa diserang dengan click jacking ya. Nah, jadi juga uncommon header egg min ac ya, found di foldernya, bypass root page ya, redirect http segala macam, no cgi directory found ya. Nah, segala macam. Nah, jadi dia bisa menemukan celah ya, vulnerability yang bisa digunakan untuk attacker lah. Oh, ini dia kelemahannya ini nih di bidang ini ya kan, bukan di bidang sih, di bagian ini. Nah, alhasil dia bisa menyerang ya. Sama juga seperti Nessus ya, Nessus juga bisa mencari kelemahannya juga. Bedanya jika ingin di Nessus itu sudah ada solusinya, dan sini belum nampil nih solusinya. Kalaupun ingin melihat solusinya, kita tinggal cari aja sih di Google, juga banyak ya, pasti ada solusinya. Di forum juga pasti banyak yang bisa memberikan jawaban seperti itu. Jadi ini scanning menggunakan Nikto dan juga Nessus ya. Nah, adapun kita lanjut ya supaya nggak terlalu lama. Ya, ini ada materi yang terakhir, sniffing. Sniffing adalah proses monitor lalu lintas jaringan, network traffic ya, dengan tujuan untuk mencuri informasi yang dikirim melalui jaringan. Nah, adapun tools yang digunakan yaitu Wireshark. Jadi Wireshark adalah sebuah aplikasi capture packet data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet. Jadi langsung saya coba ya, Wireshark itu aplikasi ya, sebuah aplikasi. Nah, ini ada Wireshark, kita coba bagaimana sih Wireshark itu bisa bekerja ya. Ya, bisa melihat traffic. Nah, ini ada berbagai macam ya. Nah, karena saya sini menggunakan WiFi ya, kita coba gunakan WiFi saja. Nah, lantas bagaimana cara kita bisa membaca atau kita bisa melihat traffic yang sedang kita lakukan lah itu kan, dari source ini ke destinasi ini. Nah, kita coba hal yang umum lah ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih kalbar ini ya, kalbar bpk.go.id dengan addressnya, alamat ininya seperti ini 103 segala macam. Nah, kita coba ping ya, kita coba ping ke IP address tersebut 11.179.201. Nah, pingnya sudah berjalan. Nah, kita lihat di sini apakah akan nampil ya. Nah, ini kan udah nampil nih. Nah, di sini ya. Nah, walaupun mungkin banyak ya datanya yang ingin kita lihat ya, kita coba menggunakan ip.dst ya, sama dengan si alamat ini ya, kan alamat si IP ini. Nah, 100.03.11.179.201. Nah, akan tampil seperti ini ya. Jadi dia bisa melihat nih, bisa mengecek lah dari ini alamat IP kita dari WiFi tersebut. Nah, kita lihat di betul gak WiFi kita, IP-nya seperti itu ya, config. Nah ya, wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini ya IP-nya ya, sama ya, dari destinasinya ke ini yang kita tuju, yang kita ping tadi.
yaitu kalbar.bpk.go.id. Nah, dia akan infonya juga ada nih, coping request ya, segala macam ya. Nih. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menggunakan ini. Dia memindai ini, menangkap traffic data. Nah, yang menggunakan jaringan itu. Nah, bagaimana sih kita bisa sniffing kan? Nah, adapun jika gunakan sniffing untuk mencari sandi ya atau username seorang, itu sebenarnya bisa. Nah, dan juga banyak ya di YouTube. Nah, jadi akan misalnya kita masukkan data ya. Contoh masukkan data, dia akan nampil di sebelah sini nih. Nah, seperti ini ya. Dia akan nampil seperti ini. Namun biasa data sandi itu juga terenkrip ya. Bahasanya beda ya, nggak langsung sandi yang memang ditulis ya, bahasa komputer lah seperti itu. Jadi perlu semacam converter juga. Nah, pokoknya bahasanya ya acak lah itu, aneh. Nah, seperti itu. Nah, cuman untuk contoh dasarnya bagaimana sih cara si Wireshark ini bekerja ya, yaitu dia bisa memindai ya jaringan, bukan jaringan sih, dari alamat IP kita nih si user ke destinasi yang ingin kita ping seperti tadi. Nah, yang kita tuju lah ya. Nah, dia bisa menangkap nih. Nah, oh jadi si A ini ke alamat IP ini gitu kan, seperti itu. Alamat IP itu misalnya kalbar.bpk.go.id. Nah, ya dia sniffing ya, mencium ya. Nah, seperti itulah ya, atau menguping lah, oh orang ini kesini rupanya. Nah, itulah jadi mana sih si sniffing menggunakan Wireshark ini bekerja ya. Dia bisa mencuri data. Nah, walaupun ini cuma ngecek ping ya. Nah, oke, seperti itulah ya contohnya, kita lihat yang tadi ya. Nah, ini juga nggak ada lagi kan, juga nggak jalan. Nah, kita lanjut ke penutup ya. Nah, terima kasih ya atas waktunya ya, sudah mendengarkan dan juga melihat ya, bagaimana cara kerja beberapa tools untuk ya sebagai tujuan untuk tugas ujian tengah semester ya, keamanan sistem B. Nah, sini juga saya ingin membaca disclaimernya. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas untuk ujian tengah semester dan juga sebagai pembelajaran agar dapat mengetahui bagaimana mengetahui celah dan menguji kerentanan sistem yang dibuat agar user juga dapat memelihara sistem tersebut dengan baik. Nah, juga dapat memberikan solusinya juga. Nah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.